Halo semuanya, selamat datang di channel Wealth Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Gimana kabarnya? Semoga kalian lagi baik-baik aja ya. Tapi, jujur keadaan negara kita lagi bener-bener nggak baik-baik aja. Agustus 2025, luar biasa panas. Coba bayangin, lagi asik scroll timeline medsos lu. Biasanya yang muncul meme lucu, dance challenge, atau cerita jalan-jalan. Tapi sekarang, semua berubah jadi berita-berita mencekam tentang kekacauan yang bikin hati jadi cemas. Nah, sekarang kita akan bahas akar permasalahan dan dampak di sektor ekonomi. Apa dan gimana sih dampaknya? So, stay tune sampai akhir ya. Jangan lupa, sebelum kita lanjut, langsung pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng. Karena yang akan gua bahas ini penting banget buat masa depan bersama. Let's go! Pertama, ada kejadian apa sih yang bikin rame? Ini semua gak tiba-tiba kejadian dalam semalam. Analoginya, fenomena ini kayak panci presto yang isinya tuh frustasi politik, tekanan ekonomi yang bikin sesak nafas, dan rasa nggak percaya sama institusi negara. Orang nanya, kok bisa sih demo besar-besaran kayak gitu? Jawabannya sederhana. Rakyat udah capek diliatin, didiemin, dikasih janji manis. Semua emosi yang numpuk, ini akhirnya nyari jalan keluar. Alur kronologinya tuh gini. Awalnya, di hari Senin 25 Agustus 2025, orang-orang dari berbagai latar belakang, terutama anak muda, turun ke jalan. Mereka protes kebijakan yang gak memihak rakyat, ekonomi yang susah, dan rasa gak adil yang udah kebangetan. Gak berhenti di situ. Puncaknya, tragedi Bendungan Hilir pada tanggal 29 Agustus 2025. Nah, pada saat itulah segalanya semakin panas. Sesuatu yang bikin kita semua merinding dan marah terjadi. Di kawasan rumah susun, Bendungan Hilir 2, Jakarta Pusat. Seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, 21 tahun, yang lagi cari nafkah, meninggal dengan tragis, dilindas oleh kendaraan taktis Brimob. Coba bayangin, itu terjadi sama orang terdekat lo. Marah, sedih, gak percaya. Nah, perasaan itu yang langsung menyebar ke seluruh Indonesia kayak api membakar rumput kering. Setelah kejadian itu, keadaan jadi makin gak terkendali. Bentrok antara massa dan aparat keamanan terjadi di mana-mana. Suasana makin mencekam. Polisi terus-menerus nembak gas air mata dan semakin gak terkendali. Aksi yang semula damai jadi ricuh. Ini semua jadi ledakan emosi dari orang-orang yang merasa sudah didiamkan terlalu lama. Dan akhirnya dipicu oleh sebuah tragedi tragis. Sekarang kita udah tahu akar masalahnya. Sekarang kita bahas dampak sosialnya. Ternyata fenomena ini berdampak hampir ke semua sisi kehidupan kita. Apa aja sih? Yuk, kita bahas bareng-bareng. 5 dampak sosial akibat demo Agustus 2025. Yang pertama, polarisasi masyarakat. Ini benar-benar terjadi, dan parahnya terjadi di mana-mana. Masyarakat jadi terbelah jadi dua kubu, yang pro pemerintah dan kontra. Kubu pro aparat keamanan dan yang dukung pedemo. Yang bikin sedih, polarisasi ini merambat sampai ke hubungan pertemanan, bahkan keluarga. Banyak yang jadi renggang karena beda pandangan. Kita jadi lupa bahwa sebenarnya kita sama-sama rakyat Indonesia yang punya tujuan sama, ingin kehidupan yang lebih baik. Kedua, trauma sosial. Ini gak bisa dianggap enteng guys. Ada korban dari kedua belah pihak, baik dari pihak pendemo maupun aparat. Banyak yang luka-luka, baik fisik maupun mental.
banyak juga warga yang gak ikut demo, tapi jadi takut keluar rumah. Yang ketiga, disrupsi kehidupan sehari-hari. Ini yang langsung dirasakan oleh semua orang. Jalan-jalan utama ditutup, macet di mana-mana, aktivitas ekonomi terganggu. Toko-toko banyak yang tutup. Yang mau berangkat beraktivitas jadi kesulitan. Kehidupan jadi lumpuh dan akhirnya berdampak pada perekonomian. Yang keempat, turunnya kepercayaan terhadap institusi negara. Ini mungkin dampak yang paling berbahaya untuk jangka panjang. Rakyat jadi semakin gak percaya sama DPR, aparat penegak hukum, dan pemerintah. Muncul rasa skeptis dan sinisme terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan. Ketika kepercayaan sudah hilang, sangat sulit untuk membangunnya kembali. Ini seperti fondasi negara yang udah mulai retak. Yang kelima, meningkatnya gerakan sosial digital. Di tengah semua dampak negatif, ada juga hal positif yang muncul. Masyarakat jadi lebih melek secara digital untuk menyuarakan pendapat. Banyak yang berubah warna profil medsos sebagai bentuk solidaritas. Jadi guys, dampak sosial dari kerusakan ini sangat multidimensional. Gak cuma berarti di kerusuhan fisik, tapi merambat ke hubungan sosial, aktivitas sehari-hari, sampai kepercayaan pada negara. Sekarang kita bahas dampak ekonominya. Menurut Tirto.id, demonstrasi yang meluas memberikan tekanan besar terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan. Karena politik lagi gak jelas, bikin investor pada main aman. Alhasil, saham banyak yang dilepas dan pasar jadi rame sama aksi jual. Yang menyebabkan indeks harga saham gabungan turun 156,44 poin atau sekitar 1,97% hingga berada di level 7.795,64. Kok bisa separah ini? Menurut analis dari Mira Asset Sekuritas, tekanan pada IHSG terjadi karena ketidakpastian politik bikin investor takut. Kekacauan mengganggu aktivitas ekonomi. Investor khawatir konsumsi masyarakat menurun. Jadi guys, dampaknya ke IHSG ini serius banget. Bukan cuma angka di layar, tapi ini juga ngaruh ke nilai investasi lu yang mungkin berkurang, dana pensiun yang dikelola perusahaan investasi, modal usaha yang jadi susah dicari. Tapi tenang, menurut para analis, biasanya pasar saham bisa rebound setelah kondisi politik stabil. Jadi yang penting kita tetap waspada, tapi jangan panik. Sekarang kita bahas nilai tukar rupiah yang ikut tertekan. Rupiah melemah sampai 16.462 per USD. Kenapa rupiah bisa melemah? Dikutip dari dupoint.co.id, alasan rupiah rentan saat demo adalah: yang pertama, kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi politik, capital outflow, dana asing ditarik dari pasar Indonesia. Yang ketiga, investor asing menghindari aset beresiko. Lalu, efeknya ke kita apa aja? Harga impor jadi lebih mahal. Harga barang elektronik impor bisa naik. Hutang luar negeri perusahaan jadi lebih berat. Selain pada saham dan nilai rupiah, demonstrasi Agustus 2025 bulan lalu juga berdampak pada pergerakan emas di dalam negeri. Menurut Tirto.id, harga emas saat ini tembus menjadi 1,96 juta per gram. Sebelumnya 1,94 juta. Pada emas produk galeri 24, emas antam meningkat menjadi 2,6 juta per gram, naik dari 2,4 juta. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya minat investor yang menjadikan emas sebagai safe haven asset di tengah ketidakpastian situasi saat ini. Dan untuk investor pemula nih, lakukan pembelian secara bertahap. Prioritaskan emas fisik untuk jangka panjang dan manfaatkan fitur emas digital
untuk fleksibilitas. Yang terpenting, selalu simpan sertifikat dan bukti pembelian dengan baik, karena investasi emas itu komitmen jangka panjang. Wah teman-teman, jadi dari semua yang kita bahas tadi, bisa disimpulkan bahwa kerusuhan Agustus 2025 ini gak cuman bikin gaduh di jalanan, tapi juga ngelindes ekonomi dan kepercayaan kita semua. Polarisasi masyarakat, trauma sosial, gangguan aktivitas sehari-hari, hingga pelemahan IHSG, rupiah, dan lonjakan harga emas. Semua ini bukti bahwa stabilitas politik dan kepercayaan publik adalah pondasi utama buat kemajuan bangsa. Tapi, di balik semua dampak negatifnya, kita juga lihat bahwa masyarakat makin melek secara digital dan finansial. Banyak yang akhirnya belajar investasi, ngerti pentingnya diversifikasi, dan paham bahwa emas bisa jadi pelindung di masa krisis. Jadi ke depan, kita harus bangun lagi kepercayaan, perbaiki ekonomi, dan yang paling penting, jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Gimana? Udah jelas kan dampaknya? Sekarang, gua mau ajak kalian untuk tetap update dan melek informasi dengan cara subscribe channel ini, nyalain lonceng notifikasi, share ke teman-teman yang belum paham. Bersama-sama, kita bisa jadi generasi yang lebih cerdas dan peduli dengan masa depan Indonesia. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.